Halo guys, kalian apa kabar? Aku doain semoga kalian diberi kesehatan ya. Buat yang baru mampir, salam kenal ya, aku Meli. Sebelum aku cerita, aku boleh minta tolong nggak sama kalian untuk like, subscribe di channelnya aku, agar aku lebih semangat lagi ngontennya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut dengan ceritanya. Film ini ditayangkan pertama kalinya pada tahun 2001. Drama ini diangkat dari komik atau manga yang terkenal di Jepang, yaitu Hana Yori Dango. Film ini berkisah tentang seorang gadis dari keluarga miskin bernama Sanchai. Karena dipaksa orang tuanya, dia harus masuk ke universitas yang dipenuhi dengan orang-orang kaya. Universitas tersebut dikuasai oleh 4 orang laki-laki dari keluarga terpandang dan tergabung dalam kelompok bernama F4. F4 sering menggunakan kekuasaannya sebagai anak dewan kampus untuk menyingkirkan orang-orang yang mereka anggap mengganggu. Sanchai gadis yang kuat dan pemberani. Dan dia satu-satunya orang yang berani menentang F4. Kemudian kehidupannya berubah karena kehadiran F4. Pagi itu, seperti biasa, motor yang Sanchai kendarai mogok. Padahal dia harus buru-buru nih sampai ke kampus. Kemudian datang Sioyu menghampiri dan menanyakan, apakah motor kamu mogok lagi? Kemudian dia memberi sapu tangan kepada Sanchai. Tetap saja dengan kesombongannya dia berkata bahwa sapu tangan itu merek Gucci dan harus dikembalikan lagi kepadanya. Dia pun terus bilang bahwa Sanchai lah yang tidak punya mobil di sekolah ini. Soalnya semua murid menggunakan mobil untuk pergi ke sekolah. Saat tiba di parkiran, Sanchai disambut dengan Pak Ahtong. Dia adalah juru parkir di Yingde. Tak berselang lama, datang lagi murid. Dia adalah Zhu. Dia salah satu murid Yingde, dan yang pastinya dia juga orang kaya. Kemudian, Zhu bertemu dengan Sioyu. Mereka saling pamer-pameran apa yang mereka bawa dan mereka kenakan, tanpa memikirkan apa tujuan mereka datang untuk ke kampus. Mereka cuma sibuk memamerkan barang-barang mewah. Dan ini menjadi salah satu kekuatan mereka. Saat itu, Sanchai buru-buru untuk masuk ke kelas. Seperti biasa, dia menaruh buku-buku di kotak. Di sana sudah ada Li Zhen yang sedang menaruh buku. Mereka sambil mengobrol bahwa Zhu baru operasi hidung $500 Taiwan. Sanchai yang hanya orang biasa cuma bisa terheran. Kemudian tampak dari luar semua murid memperhatikan Jong yang lagi berkemas barangnya. Jong dipaksa mengundurkan diri oleh kelompok F4. Sanchai yang mendengar pembicaraan mereka merasa kasihan. Sanchai ingin menolong Jong, tapi dilarang oleh Li. Karena Jong sudah melawan F4, akhirnya dia mendapatkan kartu merah, yang artinya kalian akan mati. Nah, Pak Guru yang datang bukannya membantu Jong, malah dia menyalahkannya dan berkata bahwa Jong jangan menjadi tukang onar. Mendengar perkataan Pak Guru, Sanchai pun tertawa. Di kelas, Pak Guru memberi pelajaran tentang hati nurani, moral, dan kepedulian antar sesama manusia. Sanchai pun jadi kesal sama Pak Guru. Dia pun keluar, kemudian dia ke balkon sekolahan. Dia menumpahkan kekesalannya dengan berteriak sekuat-kuatnya. Saat jam istirahat, Sanchai pun melihat F4. Tanpa sengaja, Pak Guru menabrak dari salah satu mereka, yaitu Ase. Sang guru pun sudah meminta maaf kan ya. Ase pun tak terima. Baru aja tangannya diangkat, gurunya langsung terjatuh. Ya, karena sudah terkenal sombong dan mempunyai kekuasaan, mereka bisa melakukan apapun sesuai keinginannya.
Tapi tidak dengan Lei. Lei adalah salah satu personil F4 yang mempunyai hati baik dan lembut. Sancai pun terpukau dengan sikap Lei yang berbeda dari temannya yang lain. Sepulang kuliah, Sancai bekerja paruh waktu di toko kue bersama temannya. Temannya pun penasaran apa yang sudah diceritakan oleh Sancai. Saat sore, Sancai baru bisa pulang ke rumah. Sancai pun terus bercerita apa yang sudah terjadi hari ini. Dan dia berniat untuk pindah sekolah. Karena dia merasa sekolah di situ tidak cocok. Sang mama keberatan karena dia selalu berambisi bahwa Sancai harus bisa bersosialisasi dengan orang-orang kaya. Kelak sewaktu-waktu dia bisa menikah dengan kelas atas dan mereka pun bisa kaya nantinya. Setiap hari kedua orang tuanya akan bertengkar kalau Sancai ingin berhenti kuliah. Akhirnya demi kedua orang tuanya dia tidak bisa berhenti kuliah. Keesokan harinya Sancai dan Li berjalan dengan membawa buku dan tempat tinta. Tanpa diduga, kaki Li tersandung dan dia hampir jatuh. Tapi tanpa disangka guys, di belakang Li sudah ada Ase yang sudah berlumuran tinta di bajunya. Li pun meminta maaf dan mencoba untuk membersihkannya. Tapi didorong Ase sampai dia kebentur tembok. Melihat kelakuan mereka, Sancai pun sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dengan nada menantang, Sancai pun memarahi Ase. Walau dalam benak hatinya, dia akan bernasib sama dengan Jong. Sancai pun merasa khawatir karena dia sudah bermasalah dengan Ase. Sampai-sampai dia kebawa mimpi guys. Sampai di sekolah, Sancai mencoba membuka kotak secara perlahan. Berharap tidak ada kartu merah di dalamnya. Dengan berat hati, dia membuka kotak buku itu. Serasa tak percaya, dia tidak menemukan kartu merah itu. Nah, saat dia memasuki kampus, semua orang menghindarinya. Semua terlihat aneh. Sancai pun menatap bingung. Sancai yang masih penasaran kenapa tidak ada kartu merah, dia pun menengok ke bawah meja. Merasa aman, dia langsung duduk. Tanpa disangka, kartu merah itu malah menempel di pundaknya. Sungguh tidak bisa dihindari guys. Babak pertama dimulai. Lagi ngerjain ujian, temannya melempar kertas kecil. Sancai pun bingung. Untuk kedua kalinya, temannya melempar kertas lagi. Guru pun melihatnya dan mengatakan bahwa Sancai yang menyontek. Walau Sancai mengelak, tetapi gurunya tetap mengambil kertas dan memberi nilai 0 kepada Sancai. Kemudian menyuruhnya untuk keluar. Saat mau keluar, dengan sengaja temannya memangka kaki Sancai hingga tersandung dan membuat buku yang dibawanya terlempar ke gurunya. Saat Sancai memegang telepon, tangannya langsung lengket. Ke toilet pun dia dikerjain. Babak berikutnya, Sancai mau makan nih. Tiba-tiba tangannya udah lengket aja tuh di meja, kemudian ditaruh petasan. Lalu petasan pun dihidupkan. Kasihan banget ya guys. Sejak saat itu dia udah gak bisa tenang. Dia selalu diganggu dan dikejar-kejar. Lizen pun datang. Sancai pun berkata jangan pedulikan dia. Lizen pun memberi sebuah boneka dan dia bergegas langsung pergi. Sancai pun berteriak. Sancai si rumput liar pun akan selalu kuat. Dia pun berlarian ke balkon dan menumpahkan semua amarahnya. Tapi tidak disangka, saat dia berteriak-teriak, ada Hua Celei di situ yang mendengar kemarahan Sancai. Tadinya Sancai mengira kalau Lei mau melakukan hal yang sama dengan Ase. Tetapi dia malah memberi sapu tangan kepada Sancai dan lalu pergi. Saat dia mau pulang, dia melihat motornya sudah rusak parah. Benar-benar ya guys. Dengan terpaksa, dia mendorong motornya. Ase pun menghampirinya dan memberitahu bahwa dia tidak akan berhenti untuk mengganggunya. Mendengar ucapan Ase, Sancai pun menjadi semangat untuk melawan Ase. Kemudian, dia berolahraga, membuat kartu merah, dan makan banyak agar dia bisa menyimpan energi. Sampai-sampai dia menghabiskan 6 mangkok nasi.
Sebelum berangkat, dia menanyakan kepada ayahnya, apakah dia jenis rumput liar yang walaupun diinjak akan bangkit kembali. Dengan bingung, ayahnya pun mengangguk. Sesampainya di kampus, tanpa diduga, Sancai menempelkan kartu merah tepat di kening Ase dan membuat teman-temannya tertawa. Ase pun kaget. Guys, apakah Ase ingin membalas Sancai atau malah sebaliknya dia akan menyerah? Lanjut part berikutnya ya.